Shalom, bertemu lagi di renungan hari ini ya. Puji Tuhan, hari baru, berkat baru, penyertaan Tuhan yang selalu ada dalam hidup kita. Amin ya. Kiranya semakin hari kita semakin mengerti apa yang dikehendaki Tuhan, semakin hari kita semakin mencintai Tuhan, dan biarkan nama Tuhan saja dipermuliakan dalam hidup kita ya. Jangan belok kiri, jangan belok kanan, tapi lakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan saja. Karena kita tahu ya, kalau kita tidak melakukan kehendak Tuhan, keberadaan kita di dunia ini tuh sia-sia ya. Tetapi kalau kita melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, keberadaan kita walaupun cuma sekali di dunia ini akan berdampak. Ya. Jadi kalau kita mau berdampak bagi manusia lainnya, lakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, ya. Dalam kehendak Tuhan itu semuanya ada. Kalau kita melakukan kehendak Tuhan, kita akan menjadi terang dan garam. Di mana terang itu akan ditaruh di atas gantang dan garam akan dirasakan banyak orang. Ya. Kalau kita melakukan kehendak Tuhan. Seperti contohnya almarhum pendeta Yesaya Pariaji. Beliau ya saat ditemui Tuhan Yesus belum mengenal agama Kristen, ya. Belum melakukan apa yang namanya ritualnya orang Kristen, belum beribadah. Tetapi beliau melakukan apa yang namanya kehendak Tuhan dengan kepercayaan beliau ya saat itu, tapi tetap dipakai Tuhan asalkan Anda melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dalam kehendak Tuhan itu ya semuanya ada. Walaupun beliau beragama lain, beliau tidak suka kekerasan, beliau suka memberi orang, beliau murah hati. Itu yang beliau sering saksikan ya saat di mimbar. Ya. Kalau mau tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan, baca Alkitab lebih lagi. Ya. Kalau mau dibimbing, silakan ke gereja. Banyak komsel. Itu pentingnya kita mempelajari Alkitab untuk tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan, untuk sedikit banyak tahu, walaupun kita tidak bisa menyelami apa yang dipikirkan Tuhan Allah kita ya, hati Tuhan Allah kita, tetapi kita tahu ya, sedikit banyak kita ada contohnya. Kalau kita melakukan A, apa tindakan Allah ya. Kalau kita melakukan B, apa yang akan terjadi ya. Baca Alkitab untuk tahu apa yang dikehendaki Allah kita. Amin ya, puji Tuhan, amin. Kita akan lanjutkan membaca dan merenungkan ayat firman Tuhan diambil di kitab Hakim-Hakim ya, pasal yang ke-18 ayat 1 sampai ayat 31. Judul perikopnya, patung sembahan Mika dirampas oleh Bani Dan. Pada zaman itu tidak ada raja di antara orang Israel, dan pada zaman itu suku Dan sedang mencari milik pusaka untuk menetap, sebab sampai hari ini mereka belum juga mendapat bagian milik pusaka di tengah-tengah suku-suku Israel. Sebab itu Bani Dan menyuruh dari kaumnya 5 orang dari seluruh jumlah mereka, semuanya orang-orang yang gagah perkasa yang berasal dari Zora dan Esitaol, untuk mengintai negeri itu dan menyelidikinya, serta berkata kepada mereka, pergilah menyelidiki negeri itu. Ketika orang-orang itu sampai ke pegunungan Efraim di rumah Mika, bermalamlah mereka di sana. Ketika mereka ada dekat rumah Mika, itu dikenal merekalah logat orang muda suku Lewi itu. Lalu singgahlah mereka ke sana dan berkata kepadanya, siapakah yang membawa engkau kemari? Apakah pekerjaanmu dan urusanmu di sini? Katanya kepada mereka, begitulah dilakukan Mika kepadaku. Ia menggaji aku dan aku menjadi imamnya. Kata mereka kepadanya, tanyakanlah kiranya kepada Allah supaya kami ketahui apakah perjalanan yang kami tempuh ini akan berhasil. Kata imam itu kepada mereka, pergilah dengan selamat, perjalanan yang kamu tempuh itu dipandang baik oleh Tuhan. Sesudah itu pergilah ke 5 orang itu, lalu sampailah mereka ke Lais. Dilihat merekalah bahwa rakyat yang diam di sana hidup dengan tentram menurut adat orang Sidon, aman dan tentram. Orang-orang itu tidak kekurangan apapun yang ada di muka bumi, malah kaya harta. Mereka tinggal jauh dari orang Sidon dan tidak bergaul dengan siapapun juga. Setelah mereka kembali kepada saudara-saudara sesukunya di Zora dan Esitaol, berkatalah saudara-saudara sesukunya kepada mereka, apakah yang kamu dapati di sana? Jawab mereka,
Bersiaplah, marilah kita maju menyerang mereka, sebab kami telah melihat negeri itu dan memang sangat baik. Masakan kamu tinggal diam? Janganlah bermalas-malas untuk pergi memasuki dan menduduki negeri itu. Apabila kami memasukinya, kamu mendapati rakyat yang hidup dengan tentram, dan negeri itu luas ke sebelah kiri dan ke sebelah kanan. Sesungguhnya Allah telah menyerahkan ke dalam tanganmu. Itulah tempat yang tidak kekurangan apapun yang ada di muka bumi. Lalu berangkatlah dari sana, dari Sora dan Esitaol 600 orang dari kaum Dan, diperlengkapi dengan senjata. Mereka maju lalu berkemah di Kiryat Yearim di Yehuda. Itulah sebabnya tempat itu disebut Mahane dan sampai sekarang. Letaknya di sebelah barat Kiryat Yearim. Dari sana mereka bergerak terus ke pegunungan Efraim dan sampai ke rumah Mika. Lalu berkatalah kelima orang yang telah pergi mengintai daerah Lais itu, katanya kepada saudara-saudara sesukunya, tahukah kamu bahwa dalam rumah ini ada efod, terafim, patung pahatan dan patung tuangan? Oleh sebab itu insafilah apa yang akan kamu perbuat. Kemudian mereka menuju tempat itu, lalu sampai di rumah orang muda suku Lewi itu, di rumah Mika, dan menanyakan apakah ia selamat. Sementara ke-600 orang dari Bani Dan yang diperlengkapi dengan senjata itu tinggal di rumah gerbang. Maka kelima orang yang telah pergi mengintai negeri itu berjalan terus masuk ke dalam, lalu mengambil patung pahatan, efod, terafim dan patung tuangan itu. Adapun imam itu berdiri di pintu gerbang bersama-sama dengan ke-600 orang yang diperlengkapi dengan senjata itu. Tetapi setelah yang lain-lain itu masuk ke dalam rumah Mika dan mengambil patung pahatan, efod, terafim dan patung tuangan itu, berkatalah imam itu kepada mereka, berbuat apakah kamu ini? Tetapi jawab mereka kepadanya, diamlah, tutup mulut, ikutlah kami dan jadilah bapak dari imam kami. Apakah yang lebih baik bagimu, menjadi imam untuk seisi rumah satu orang, atau menjadi imam untuk suatu suku dan kaum di antara orang Israel? Maka gembiralah hati imam itu. Diambilnya efod, terafim dan patung pahatan itu, lalu masuk ke tengah-tengah orang banyak. Kemudian berbaliklah mereka dan pergi dengan anak-anak, ternak dan barang-barang yang berharga ditempatkan di depan mereka. Ketika mereka telah jauh dari rumah Mika, dikerahkanlah orang-orang dari rumah-rumah yang di dekat rumah Mika, dan orang itu mengejar Bani Dan itu. Mereka memanggil-manggil Bani Dan. Maka berbaliklah orang-orang itu dan berkata kepada Mika, mau apa engkau dengan mengerahkan orang? Lalu jawabnya, Allahku yang kubuat serta imam juga kamu ambil, lalu kamu pergi. Apakah lagi yang masih tinggal padaku? Bagaimana perkataanmu itu kepadaku? Mau apa engkau? Berkatalah Bani Dan kepadanya, janganlah suaramu kedengaran lagi kepada kami. Nanti ada orang yang menyerang engkau karena sakit hati, dan dengan demikian engkau serta seisi rumahmu kehilangan nyawa. Lalu Bani Dan melanjutkan perjalanan, dan Mika setelah dilihatnya mereka itu lebih kuat daripadanya, berpalinglah ia pulang ke rumahnya. Lalu Bani Dan dengan membawa barang-barang yang dibuat Mika, juga imamnya, mendatangi Lais, yakni rakyat yang hidup dengan aman dan tentram. Mereka memukul orang-orang itu dengan mata pedang dan kotanya dibakar. Tidak ada orang yang datang menolong, sebab kota itu jauh dari Sidon, dan orang-orang kota itu tidak bergaul dengan siapapun juga. Letak kota itu di lembah Betrehob. Kemudian Bani Dan membangun kota itu kembali dan diam di sana. Mereka menamai kota itu Dan, menurut nama bapak leluhur mereka, yakni Dan yang lahir bagi Israel. Tetapi nama kota itu dahulu adalah Lais. Bani Dan menegakkan bagi mereka sendiri patung pahatan itu. Lalu Yonatan bin Gersom bin Musa bersama-sama dengan anak-anaknya menjadi imam bagi suku Dan, sampai penduduk negeri itu diangkat sebagai orang buangan. Demikian mereka menempatkan bagi mereka sendiri patung pahatan yang dibuat Mika itu, dan patung itu ada di sana selama rumah Allah ada di Silo. Ya, jadi di sini ini ya, kejadian di rumah Mika ya, ketika ada suku Dan ya. Di sini dikatakan pada zaman itu tidak ada raja di antara orang Israel, dan pada zaman itu suku Dan sedang mencari suku Dan sedang mencari milik pusaka untuk menetap ya. Jadi suku Dan saat itu belum mendapatkan tanah warisan, atau dulu dikatakan tanah pusaka ya.
bagian milik pusaka ya. Jadi mereka seperti mengembara, seperti yang kemarin yang bertemu dengan Mika ya. Sebab itu Bani Dan menyuruh dari kaumnya 5 orang dan seluruh jumlah mereka semuanya orang-orang yang gagah perkasa yang berasal dari Zora dan Esitaol untuk mengintai negeri itu dan menyelidikinya, serta berkata kepada mereka, pergilah menyelidiki negeri itu. Ketika orang-orang itu sampai ke Bendungan Efraim di rumah Mika, bermalamlah mereka di sana. Ya, jadi orang-orang itu dari suku Dan itu pergi mengintai ya, untuk mencari milik pusaka bagi mereka ya, karena belum mendapatkan bagian, jadi mereka mengembara ya. Dikatakan lagi di ayat 4, ayat 3 ya. Ketika mereka ada di dekat rumah Mika itu, dikenal mereka lah logat orang muda Lewi itu, lalu singgahlah mereka ke sana dan berkata kepadanya, siapakah yang membawa engkau kemari? Apakah pekerjaanmu dan urusanmu di sini? Jadi ini ya, ketika orang itu ada dekat rumah Mika ya, mereka mengenal logat suku orang Lewi itu ya. Lalu mereka bertanya, siapakah yang membawa engkau kemari? Apakah pekerjaanmu dan urusanmu di sini? Jadi orang-orang suku Dan itu bertanya kepada orang yang kemarin diberi singgahan oleh Mika ya, dijadikan imam. Ini jawabannya. Katanya kepada mereka, begitulah dilakukan Mika kepadaku. Ia menggaji aku dan aku menjadi imamnya ya, itu yang dikatakan. Kata mereka kepadanya, tanyakanlah kiranya kepada Allah supaya kami ketahui apakah perjalanan yang kami tempuh ini akan berhasil. Nah, jadi kemudian orang Dan itu bertanya kepada orang Lewi itu, apakah berhasil perjalanan mereka. Kata imam itu ya kepada mereka, pergilah dengan selamat, perjalanan yang kamu tempuh itu dipandang baik oleh Tuhan ya. Jadi jawabannya imam itu seperti itu ya, dipandang baik oleh Tuhan. Kemudian sesudah itu pergilah kelima orang itu, lalu sampailah mereka ke Lais. Dilihat merekalah bahwa rakyat yang diam di sana hidup dengan tentram, menurut adat orang Sidon, aman dan tentram. Orang-orang itu tidak kekurangan apapun yang ada di muka bumi, malah kaya harta. Mereka tinggal jauh dari orang-orang Sidon dan tidak bergaul dengan siapapun juga ya. Jadi itu yang dilakukan ya. Mereka setelah bertemu dengan imam itu yang logatnya Lewi itu, yang diangkat Mika untuk menjadi imam di kuilnya. Kemudian kelima orang itu mengintai lagi, mereka pergi ke Lais ya, dan mereka melihat orang-orang di sana kaya harta ya, itu yang dikatakan. Sudah mereka kembali kepada saudara-saudara sesukunya di Zora dan Esitaol, berkatalah saudara-saudara sesukunya kepada mereka, apakah yang kamu dapati di sana? Ya, jawab mereka, bersiaplah, marilah kita maju menyerang mereka, sebab kami telah melihat negeri itu dan memang sangat baik ya. Masakan kamu tinggal diam, janganlah bermalas-malas untuk pergi memasuki dan menduduki negeri itu. Itu yang dilakukan suku Dan ya. Mereka berkata seperti itu. Apakah kamu memasukinya? Kamu mendapati rakyat yang hidup dengan tentram, dan negeri itu luas ke sebelah kiri dan ke sebelah kanan. Sesungguhnya Allah telah menyerahkannya ke dalam tanganmu, itulah tempat yang tidak kekurangan apapun yang ada di muka bumi ya. Jadi itu yang dikatakan menurut penglihatan mereka ya. Lalu berangkatlah dari sana, dari Zora dan Esitaol 600 orang. Jadi ketika mereka melihat laporan atau mendengar laporan yang baik itu, mereka pergi, dan di sini katakan mereka membawa 600 orang dari kaum suku Dan diperlengkapi dengan senjata. Mereka maju lalu berkemah di Kiryat Yearim di Yehuda. Itulah sebabnya tempat itu disebut Mahane Dan. Sampai sekarang letaknya di sebelah barat Kiryat Yearim ya. Dari sana mereka bergerak terus ke pegunungan Efraim dan sampai di rumah Mika ya. Jadi mereka orang-orang 600 itu sampai ke rumah Mika. Lalu berbicaralah kelima orang yang telah pergi mengintai daerah Lais itu, katanya kepada saudara-saudaranya sesukunya, tahukah kamu bahwa dalam rumah ini ada efod dan terafim, patung pahatan dan patung tuangan ya. Jadi mereka kan kemarin sempat bertemu dengan imam itu ya, dan mereka melihat apa yang ada dalam kuil itu. Oleh sebab itu insafilah apa yang akan kamu perbuat, itu yang dikatakannya.
Kemudian mereka menuju tempat itu lalu sampai di rumah orang muda Lewi itu, di rumah Mika, dan menanyakan apakah ia selamat. Itu yang dilakukannya. Sementara ke-600 orang dari Bani Dan yang diperlengkapi dengan senjata itu tinggal berdiri di pintu gerbang, maka kelima orang yang pergi mengintai negeri itu berjalan terus masuk ke dalam lalu mengambil patung pahatan, efod, terafim, dan patung tuangan itu. Adapun imam itu berdiri di pintu gerbang bersama-sama dengan ke-600 orang yang diperlengkapi dengan senjata itu. Itu yang dilakukannya. Tetapi setelah yang lain-lain itu masuk ke dalam rumah Mika dan mengambil patung pahatan, efod, terafim, dan patung tuangan itu, berkatalah imam itu kepada mereka, "Berbuat apakah kamu ini?" Itu yang dikatakan Mika ya. Tetapi jawab mereka kepadanya, "Diamlah, tutup mulut, ikutlah." Oh, jadi itu yang dikatakan imam itu ya, yang diangkat Mika ya. "Berbuat apakah kamu ini?" Tetapi jawab mereka kepadanya, "Diamlah, tutup mulut, ikutlah kami dan jadilah bapak dan imam kami. Apakah yang lebih baik bagimu menjadi imam untuk seisi rumah satu orang, atau menjadi imam untuk suatu suku dan kaum di antara orang Israel?" Jadi orang Lewi ini diberi pandangan ya, kamu mau memimpin satu orang, satu keluarga, atau memimpin satu suku, itu yang dikatakan ya. Ini katakan, apakah yang lebih baik bagimu menjadi imam untuk seisi rumah satu orang, atau menjadi imam untuk suatu suku dan kaum di antara orang Israel? Itu yang dikatakan orang-orang suku Dan ya kepada orang Lewi itu. Maka gembiralah hati imam itu, diambilnya efod, terafim, dan patung pahatan, lalu masuk ke tengah-tengah orang banyak itu. Jadi orang Lewi itu yang sudah diangkat menjadi imam itu kemudian gabung ke suku Dan ya. Jadi ini beda suku ya. Jadi satunya suku Lewi, yang 600 itu orang suku Dan. Yang kemudian ketika ditawarin itu, orang ini mau ya untuk gabung di suku Dan itu. Kemudian berbaliklah mereka dan pergi dengan anak-anak, ternak, dan barang-barang yang berharga ditempatkan di depan mereka. Ketika mereka telah jauh dari rumah Mika, dikerahkanlah orang-orang dari rumah-rumah yang di dekat rumah Mika, dan orang-orang itu mengejar Bani Dan itu. Mereka memanggil-manggil Bani Dan maka berbaliklah orang-orang itu dan berkata kepada Mika, "Mau apa engkau dengan mengerahkan orang?" Ya, jadi ketika mereka mengejar, memanggil-manggil, kemudian orang Bani Dan itu berbalik dan menanyakan kepada Mika, "Mau apa engkau dengan mengerahkan orang?" Lalu jawabnya, "Allahku yang kubuat serta imam juga kamu ambil, lalu kamu pergi. Apakah lagi yang masih tinggal padaku? Bagaimanakah perkataanmu itu kepadaku? Mau apa engkau?" Jadi orang Mika ini berkata, imamku kok ambil. Allahku yang kubuat serta imam juga kamu ambil. Jadi Mika menanyakan itu, imamnya diambil, pahatannya diambil. Kemudian berkatalah Bani Dan kepada Mika ya, "Janganlah suaramu kedengaran lagi kepada kami. Nanti ada orang yang menyerang engkau karena sakit hati, dan dengan demikian engkau serta seisi rumahmu kehilangan nyawa." Jadi orang suku Dan yang diajak berbicara itu berkata, jangan sampai ada orang yang sakit hati dari gerombolannya itu ya, maksudnya. Jadi orang itu khawatir nanti orang-orang yang banyak itu membunuh Mika dan keluarganya. Itu yang dikatakan ya. Lalu Bani Dan melanjutkan perjalanannya, dan Mika serta setelah dilihatnya mereka itu lebih kuat daripadanya, berpalinglah ia pulang ke rumahnya. Jadi suku Dan melanjutkan perjalanan, kemudian Mika ketika melihat gerombolan itu lebih banyak dari orang-orangnya, kemudian Mika berbalik ya ke rumahnya. Lalu Bani Dan dengan membawa barang-barang yang dibuat Mika, juga imamnya mendatangi Lais, yakni rakyat yang hidup dengan aman dan tentram. Mereka memukul orang-orang itu dengan mata pedang dan kotanya dibakar. Jadi imamnya Mika diambil, patung pahatannya diambil. Ya, jadi itu yang dikejar Mika ya, untuk ditanyakan kenapa Allahku diambil, kenapa imamku diambil ya. Jadi itu yang dikatakan Mika. Dan kemudian ada orang ya yang di gerombolan itu ngasih tahu ya, jangan sampai ada orang-orang yang sakit hati, nanti kamu dibunuh.
beserta orang-orang yang ada bersama Mika. Dan kemudian Mika berbalik ya. Dan kemudian gerombolan ini ke Lais ya, Lais dibakar, direbut. Tidak ada orang yang datang menolong ya, karena saat itu kan Lais jauh ya dari Sidon. Sebab kota itu jauh dari Sidon dan orang-orang kota itu tidak bergaul dengan siapapun juga ya. Letak kota itu di lembah Bet-Rehob yang kemudian Bani Dan membangun kota itu kembali dan diam di sana ya. Jadi setelah dibakar, direbut, kemudian Bani Dan membangun kota di sana. Mereka menamai kota itu Dan, menurut nama bapak leluhur mereka, yakni Dan, ya mengubah namanya menjadi Dan, yang lahir bagi Israel. Tetapi nama kota itu dahulu adalah Lais ya. Bani Dan menegakkan bagi mereka sendiri patung pahatan itu. Lalu Yonatan bin Gersom bin Musa bersama-sama dengan anak-anaknya menjadi imam bagi suku Dan ya. Sampai penduduk negeri itu diangkut sebagai orang buangan ya. Demikian mereka menempatkan bagi mereka sendiri patung pahatan yang telah dibuat Mika itu, dan patung itu ada di sana selama rumah Allah ada di Silo. Ya, itu yang terjadi ya. Jadi patung pahatan yang ada di rumah Mika yang dibuat oleh ibunya Mika itu diambil ya. Imamnya juga diambil. Itu yang terjadi. Tapi Mika dan orang-orang sekitarnya selamat ya. Dan kiranya peristiwa ini atau peristiwa di Alkitab ini benar-benar semakin membuat kita mengerti ya isi hati Tuhan, dan kita bisa semakin mengerti apa yang dikehendaki Tuhan, apa yang tidak ya. Dan kita semakin mencintai Tuhan lebih lagi, dan kita semakin tahu ya, semakin sadar bahwa keberadaan kita di dunia ini sia-sia kalau kita tidak melakukan kehendak Tuhan. Tapi akan satu kali itu akan menjadi dampak yang positif kalau kita melakukan kehendak Tuhan ya. Jadi tanggung jawab kita pertama kali apa? Menempatkan diri kita di tengah-tengah orang-orang yang sama-sama cinta Tuhan ya, yang mau melakukan kehendak Tuhan saja. Amin ya, puji Tuhan, amin. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu, kasih karunia-Mu, penyertaan-Mu. Kami berdoa untuk siapapun dari kami yang saat sini sedang sakit, berikan kesembuhan kami yang daripada-Mu. Apapun di tubuh kami yang bukan daripada-Mu, kiranya Kau cabut. Beri kami semuanya Tuhan, pekerjaan dan usaha yang daripada-Mu, yang mendatangkan hadirat-Mu, yang berkati kami, keluarga kami, orang-orang sekitar kami, bahkan sampai ke penjuru bumi seperti yang Kau mau. Berikan kami semuanya Tuhan, pasangan hidup daripada-Mu, yang takut Kau, yang cinta Engkau, yang mau melakukan kehendak-Mu saja, di mana kami bisa mencintai keluarga besar kami Tuhan, dan kami bisa sama-sama bertumbuh di dalam-Mu. Dan biarlah perkataan-Mu dan nubuatan-Mu tinggal tetap dalam kehidupan kami sebagai pasangan suami istri, tinggal tetap dalam kehidupan anak cucu kami, bahkan sampai generasi di mana Kau datang yang kedua kali. Dan kami juga berdoa sebagai pasangan suami istri Tuhan, bersama keluarga kami bisa melakukan kehendak-Mu saja, mencintai-Mu, mempermuliakan-Mu, mengembalakan siapapun yang Kau titipkan dalam keluarga kami, menjadi saluran berkat-Mu sampai kesudahnya, sampai ke penghujung bumi seperti yang Kau mau. Berikan kami semuanya Tuhan, anak cucu yang daripada-Mu, yang takut Kau, yang cinta Kau, yang mau melakukan kehendak-Mu saja. Dan apabila di antara kami ada yang sedang mengalami masalah, beban hidup, pergumulan hidup, tantangan hidup, berikan penyelesaian masalah daripada-Mu, jawaban-jawaban doa daripada-Mu, terobosan-terobosan masalah daripada-Mu, solusi-solusi masalah daripada-Mu, dan biarlah nama-Mu saja dipermuliakan dalam hidup kami semuanya. Kiranya kasih karunia-Mu, penyertaan-Mu, dan bersyarat-Mu, kebaikan-Mu lingkupi kami hari ini sampai selamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, amin.